ISSN gitu ya. Nanti ada yang namanya EISSN itu untuk yang elektroniknya, nanti ada yang secara tercetaknya gitu ya, ISSN secara tercetak. Nah, nanti mungkin ini bisa menjadi standar paling awal gitu ketika Bapak Ibu ingin mensubmit jurnal, dicek dulu jurnal tempat submitnya. Kalau jurnalnya itu sifatnya lokal pakai bahasa Indonesia, misalnya dicek dulu apakah sudah ada ISSN-nya atau belum. Nah, kalau sudah ada, berarti nanti bisa dicek ke tahap yang selanjutnya seperti itu ya. Jadi seperti itu. Ini kalau ISSN ini kalau di buku namanya ISBN gitu ya. Nah, semakin meningkatnya tingkat indeksasi jurnal, maka akan semakin bagus atau kredibel dari jurnal tersebut. Jadi ada berbagai macam bentuk indeksasi ya, mulai dari DOAJ gitu ya nanti. Kemudian sampai ke Scopus. Nah, itu yang paling terkenal di Indonesia mungkin namanya Scopus gitu ya. Nanti ada juga indeksasi jenis yang lain, misalnya di IEEE, yang khusus engineering, mereka punya indeksasi tersendiri gitu ya. Walaupun mereka juga bergabung di Scopus. Nanti di Scopus ada lagi jenisnya. Ada yang Q1, misalnya ada Q2, ada Q3. Nah, masing-masing dari Q ini itu menunjukkan kuartil ininya ya, tingkat kualitas dari jurnalnya. Jadi semakin tinggi kuartilnya, misalnya sampai Q1 itu akan semakin rumit untuk, bukan rumit ya, semakin strict syarat yang digunakan untuk bisa submit di sana. Nah, bahkan untuk di Indonesia sendiri sebenarnya yang submit, kalau kita lihat dari luaran secara umum, yang submit ke jurnal yang reputable Q1 misalnya, saya ambil contoh itu jurnal Nature gitu ya, yang Nature. Yang biasanya di sana itu adalah yang natural science ya, isinya adalah matematika, kimia, fisika, biologi. Nah, itu sangat sedikit sekali gitu ya. Bahkan dari Indonesia secara umum yang bisa kita akan coba lihat apa saja sih yang menjadi persyaratan di sana, kenapa kok seperti itu gitu ya. Oke. Ini yang tadi ya, yang paling dasar itu ada namanya Google Scholar. Nah, kalau untuk di Indonesia, untuk standarisasinya, selain dari ISSN yang tadi, ada namanya Garuda gitu ya. Kemudian ada namanya Sinta. Nah, di sana jurnal itu ada yang dari Sinta 6 sampai Sinta 1, ada Sinta 6, Sinta 5, Sinta 4. Jadi semakin tinggi Sintanya, semakin kecil angkanya maksudnya ya. Mendekati yang paling bagus itu Sinta 1, Sinta 2, baru yang paling bawah itu adalah Sinta 6. Biasanya semakin tinggi Sintanya, mendekati Sinta 1, nanti juga persyaratan untuk submitnya juga akan semakin strict gitu ya, karena mereka menjaga kualitas dari jurnalnya. Jadi bukan berarti mereka tidak mau menerima jurnal kita yang apa adanya, tidak seperti itu gitu ya. Tetapi mereka ingin menjaga kualitas dari jurnal. Karena ketika suatu jurnal sudah punya Sinta, misalnya seperti itu, mereka itu akan direview proses Sintanya gitu ya. Nanti kalau kualitas dari jurnal yang mereka terbitkan, taruhlah satu jurnal dia punya Sinta 2, mereka menerbitkan 2 jurnal per tahun. Nanti kualitas dari jurnalnya akan direview gitu ya. Nanti kalau misalnya jurnal yang diterbitkan itu tidak kredibel lagi, nanti bisa jadi Sintanya jadi turun, jadi Sinta 3 atau Sinta 4 misalnya seperti itu ya. Makanya mereka menjaga standar dari jurnalnya seperti itu ya. Nah, untuk yang Google Scholar sama Sinta, nanti Bapak Ibu bisa buat akunnya sendiri gitu ya. Untuk yang Google Scholar, mungkin beberapa sudah ada yang punya ya Bapak Ibu untuk Google Scholar. Untuk buatnya itu simple ya, atau nama bahasa Indonesianya itu Google Cendikia, bisa di-search nanti di sana. Nanti ketika Bapak Ibu merilis jurnal di kalau jurnalnya sudah terindeks dengan Google Scholar, biasanya nanti dia akan muncul secara otomatis berdasarkan akun dari Google Scholar yang Bapak Ibu buat. Nah, nanti ketika buat akun Google Scholar kan ada emailnya tuh yang diisikan. Nanti dia akan men-tag secara otomatis emailnya. Ya. Nanti cara buatnya, ya ini buatnya sangat simpel sekali gitu ya. Jadi mungkin bisa Bapak Ibu coba sendiri secara mandiri nanti ya. Nanti tinggal di-search di Google Scholar, nanti di pojok bagian atas ada profil, tinggal dibuat profilnya, isikan nama afiliasinya misalnya tempat Bapak Ibu mengajar gitu ya, atau kampusnya seperti itu ya. Nah, kemudian nanti bidangnya apa gitu ya. Nanti tinggal di next kan, nanti cari kalau sudah punya artikel yang telah dirilis sebelumnya misalnya silakan dipilih. Kalau belum ada pilih aja salah satu artikel orang, nanti kita delete gitu ya. Nah, untuk pembuatan dasar. Nah, seperti itu saja. Nanti ketika sudah terisi Google Scholar-nya, nanti akan muncul di halaman Bapak Ibu ketika ada paper Bapak Ibu masuk, misalnya semester ini ada beberapa paper yang ingin ditulis, yang sedang ditulis. Saya contohkan seperti ini.
ini Google Scholar saya gitu ya. Ketika saya ketik nama saya di Google, nanti akan muncul. Ya, ini paper yang pernah saya tulis selama ini 2 tahun terakhir ya, bukan 2 tahun terakhir dan rilis di sini. Nanti akan muncul di sini ada beberapa orang yang citasi, kita bisa lihat. Ternyata paper kita lumayan terkenal gitu ya, ada yang mensitasi. Nanti bagi yang sudah bagus misalnya untuk Google Scholar-nya, misalnya saya ambil lah Fasrul Huda gitu ya. Sudah sangat banyak untuk Google Scholar beliau gitu ya. Nah, ini kan banyak nih, citasi juga sudah banyak, indeksnya sudah banyak, sudah sampai 155, nanti akan meningkat sendiri. Nah, jadi ada H-index untuk Google Scholar gitu ya. Nah, untuk bidang akademisi yang bekerja di bidang akademisi, H-index ini sangat berpengaruh ya. Ini juga bisa dijadikan standar untuk menentukan kualitas akademis, ya. Apalagi nanti H-index-nya itu di Scopus. Scopus juga seperti ini tampilannya gitu. Nanti akan muncul H-index di Scopus, misalnya untuk syarat kenaikan pangkat. Kalau sekarang itu untuk syarat profesor itu H-index-nya berapa ya? Mungkin 10 mungkin bisa jadi gitu ya. Karena untuk semakin tinggi H-index-nya berarti semakin banyak emisitasi jurnal yang kita buat gitu ya. Jadi faktornya bisa dilihat di sini. Di sini ada H-index ya. Ini H-index yang di Google Scholar. Ini beda sama H-index yang disyaratkan untuk profesor. Biasanya itu H-index yang ada di Scopus. Nanti semakin banyak emisitasi, nanti akan semakin banyak. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kalau punya Google Scholar ya ibaratnya kalau saya pribadi ya, itu ibaratnya sebagai pemacu gitu. Nah, taruhlah Bapak Ibu misalnya punya akun sosial media gitu. Kalau di sosial media kita sering update status ya. Kalau di sini itu kita update list riwayat penelitian gitu. Jadi kalau melihat kolega peneliti misalnya nanti bisa dilihat dari riwayatnya. Oh, Bapak ini ternyata aktif loh meneliti. Papernya ada banyak. Publishnya misalnya di sini jurnal bereputasi misalnya, jurnal Scopus. Nanti kita bisa tahu gitu riwayat penelitiannya seperti itu. Ini juga nanti kalau mengajukan penelitian baik itu penelitian yang dibiayai oleh Dikti misalnya atau yang lain, ini juga menjadi salah satu bisa sebagai faktor pendukung kalau kita punya riwayat penelitian yang lengkap seperti itu gitu ya. Ini terkait dengan Google Scholar. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa kalau belum punya akun Google Scholar nanti silakan coba dibuat dulu akun Google Scholar-nya gitu ya. Nanti kalau belum ada papernya nanti secara berangsur-angsur nanti bisa dimasukkan papernya ya. Oke. Begitu juga dengan Sinta. Sinta juga sama, itu juga bisa dibuat akunnya, tapi yang paling sering digunakan sekarang itu adalah Google Scholar. Kemudian hati-hati jurnal predator. Ini hal yang sangat penting untuk diperhatikan juga, gitu ya. Terutama kalau Bapak Ibu ingin mensubmit jurnal yang katanya reputable gitu ya. Dia bilang dia terindeks Scopus, jurnal dari luar gitu, tapi menawarkan dengan biaya murah dan cepat gitu ya. Itu biasanya jurnal predator. Jadi hati-hati. Nah, apa yang dilakukan oleh jurnal predator? Yang dilakukannya sangat jahat sekali ya. Mereka itu ngambil jurnal kita kan belum dirilis ya. Nanti ketika kita sudah bayar nih, kita mau rilis di sana Scopus misalnya, mereka itu tidak merilis jurnal kita itu diambil, kemudian mereka klaim sebagai jurnal mereka. Gitu. Bisa jadi nama Bapak Ibu di delete-nya di sana, diganti sama nama mereka. Gitu. Dengan hasil penelitian yang Bapak Ibu buat, nanti bisa jadi penulisnya malah jadi mereka, gitu kan? Jadi ini sekali gitu ya, jadi kasihan sekali gitu ya. Plus kita bayar gitu malah jurnal kita malah jadi hilang, tidak berbekas gitu ya, hilang sendiri nanti. Jadi hati-hati diperhatikan karena apalagi untuk mensubmit sampai ke Scopus itu memang butuh proses gitu ya. Prosesnya itu ada jadi tidak bisa instan kilat langsung keluar, tidak bisa gitu ya. Kecuali kalau misalnya jurnalnya adalah jurnal lokal misalnya yang kita kenal siapa penulis pemilik dari jurnalnya, misalnya siapa yang jadi reviewernya, itu bisa jadi gitu ya. Itu bisa jadi dibantu untuk lebih cepat. Tapi kalau yang untuk yang Scopus saya rasa tidak ada yang cepat gitu ya. Jadi memang harus butuh proses. Jadi hati-hati. Nah, bagaimana cara ngecek jurnal predator? Selain dari ciri-ciri yang saya sampaikan tadi, ada beberapa ciri-ciri lain gitu ya dari jurnal predator. Biasanya mereka itu reviewnya
cepat ya, cepat sekali reviewnya gitu ya. Kemudian yang mereview itu bahkan bukan dari bidangnya gitu, ibaratnya ya kayak abal-abal gitu ya. Karena kita tahu itu jenisnya jurnal predator. Nah, kan Bapak Ibu juga bisa cek dari kalau mereka mengklaim mereka jurnal terindeks Scopus, nanti bisa dibuka di Scopus, ada nggak jurnal mereka di sana. Nanti dibuka di Scopus, nanti bisa dicek jurnalnya, nama jurnalnya, diketikkan nama jurnalnya di website Scopus, nanti kalau memang terindeks Scopus akan muncul jurnalnya di sana gitu ya, akan muncul jurnalnya. Kalau muncul berarti memang betul itu jurnalnya. Kalau enggak ya berarti jurnalnya itu abal-abal. Silakan cari jurnal yang lain, jangan jurnal di sana gitu ya. Dan ada beberapa juga jenis-jenis ciri-ciri yang lain ya untuk jurnal predator. Ya, ini biasanya yang banyak jurnal predator itu adalah jurnal Scopus. Kalau lokal jarang ya, lokal rasanya jarang jurnal predator. Kemudian ini dampaknya tadi ya, selain dari bisa hilang jurnalnya, nanti juga beresiko jurnal yang Bapak Ibu submit di sana itu tidak diakui. Misalnya Bapak Ibu submit jurnal di sana itu untuk misalnya untuk kenaikan jabatan misalnya seperti itu ya. Nanti kan dicek itu sama yang ini yang legalitas persyaratan ya, ngecek persyaratan, ternyata jurnal Bapak Ibu itu enggak ada ininya gitu ya, DOI-nya juga enggak ada segala macam, itu nanti bisa jadi didiskualifikasi syaratnya gitu ya, jadi enggak bisa masuk. Ya, ini tips menghindari jurnal predator. Pertama itu pastikan mereka transparan. Kalau jurnal yang bagus misalnya informasinya itu lengkap di websitenya, biayanya berapa, publikasinya itu berapa lama, misalnya jelas di sana gitu ya. Mereka open misalnya 2 kali dalam setahun, nanti ada timeline yang di sana jelas gitu timelinenya. Mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa misalnya gitu ya. Nanti ada proses reviewnya, kemudian setelah direview nanti jurnalnya akan dibalikan ke kita. Kalau ada biasanya akan ada revisi. Kalau misalnya di jurnal Scopus dibalikan ke kita, nanti akan disuruh revisi berdasarkan dari reviewernya apa misalnya mau diganti. Misalnya mereka bilang bahwa ini untuk dasar-dasar teorinya kurang lengkap seperti itu ya. Atau di metodologi penelitian di hasil pembahasan ini belum mencakup semua hasil dari penelitian misalnya. Ini bisa jadi seperti itu. Nanti silakan diperbaiki berdasarkan saran dari reviewernya seperti itu ya. Dan pastikan juga di website yang Bapak Ibu cari itu ketika mau submit jurnal itu jelas korespondensi alamatnya gitu ya. Jadi alamatnya jelas. Biasanya kalau website yang jelas itu yang punya universitas biasanya itu legal gitu ya. Ini yang agak bahaya dikit itu yang punya perorangan. Sekarang kan ada itu yang punya jurnal itu dari organisasi gitu ya atau dari perorangan. Kalau mereka kredibel itu tidak masalah, silakan dipakai gitu ya. Takutnya tidak kredibel. Ya, saya rasa itu untuk indeksasi jurnal dan pengenalan jurnal predator tadi ya. Mungkin nanti bisa Bapak Ibu antisipasi ya, kalau nanti ketemu jurnal seperti itu, misalnya menawarkan biaya murah dan cepat misalnya ya, dan terindeks Scopus misalnya. Itu jangan tergiur dengan hal semacam itu. Kena PHP gitu ya. Oke, ini Google Scholar ya, ini sudah tadi. Oke, sekarang submit jurnal. Sebenarnya tadi sudah saya singgung ya untuk submit jurnal di Scopus. Sekarang saya coba bahas teknik submit jurnal secara umum ya. Bukan cuma Scopus saja, tapi jurnal secara umum. Nah, ketika Bapak Ibu ingin submit jurnal, submit dimanapun itu gitu ya, baik itu lokal atau internasional gitu ya, pastikan ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan dulu sebelum mensubmit jurnal. Ya, yang pertama apa yang perlu diperhatikan? Yang pertama itu adalah topik dari penelitian Bapak Ibu itu pastikan sinkron dengan jurnalnya apa. Nah, misalnya Bapak Ibu penelitiannya itu di bidang bidangnya PTK gitu ya, PTK pendidikan teknik informatika misalnya seperti itu. Nanti kalau Bapak Ibu submitnya di jurnal taruhlah sejarah misalnya, ya itu tentu akan di-reject sebagus apapun jurnal Bapak Ibu kalau tidak sinkron dengan topik dari jurnal yang Bapak Ibu pilih itu akan di-reject ya, itu akan ditolak sama yang punya jurnal. Walaupun jurnal Bapak Ibu bagus sekali misalnya bisa jadi di-reject. Yang menjadi
persyaratan topik maksudnya di sini, ini bukan jurusan dari Bapak Ibunya ya, tapi topik dari jurnal tempat disubmit. Misalnya jurnal sejarah, tapi penelitian Bapak Ibu itu full semuanya itu di pendidikan teknik informatika, misalnya seperti itu. Kan tidak ada hubungannya sama sejarah ya, itu akan di-reject. Tapi kalau penelitiannya ada hubungannya dengan sejarah, itu bisa dimasukkan di sana. Misalnya seperti apa? Bapak Ibu membuat taruhlah mengembangkan suatu model pembelajaran, nanti implementasinya itu adalah di mahasiswa sejarah misalnya seperti itu ya. Kan ada hubungannya nih ya, mata pelajarannya adalah sejarah, Bapak Ibu buatkan suatu aplikasi berbasis Android misalnya seperti itu bisa jadi disubmitkan ke sejarah, kan ada kaitannya ya, kaitannya itu ada, walaupun Bapak itu fokusnya mungkin pengembangan aplikasinya pakai Android misalnya, tapi implementasinya di mahasiswa sejarah. Itu bisa jadi nanti disubmit di jurnal sejarah, itu tidak masalah ya. Yang tidak bisa yang tadi itu adalah yang tidak ada hubungannya sama sekali, jurnalnya full tentang informatika tapi disubmitnya di sejarah itu tidak boleh. Kemudian pastikan juga mengikuti jadwal submitan jurnalnya. Jadi mereka punya timeline tersendiri. Kalau untuk jurnal rata-rata di Indonesia itu biasanya tiga kali per tahun ya. Setahun itu 3 kali publish. Misalnya mereka publish satu di bulan Januari, di bulan Mei, kemudian di bulan September misalnya seperti itu ya. Dan usahakan Bapak Ibu mengikuti jadwal itu. Nanti bisa jadi Bapak Ibu misalnya submitnya di bulan, mereka mintanya Januari ya. Bapak Ibu submitkan di bulan Maret misalnya, itu nanti nggak akan diterima. Kalau diterima itu nanti akan digeser ke publish periode selanjutnya, mungkin akan lama. Gitu ya. Jadi alangkah bagusnya nanti silakan dikontak yang punya jurnal. Jadi jangan main submit sendiri gitu. Kontak yang punya jurnal, ada kontak yang di sana, ditanya. Karena biasanya juga jurnal itu mereka punya stok tersendiri ya. Jadi ibaratnya mereka kan rajin publish ini, misalnya per 3 periode per tahun itu ada. Nanti ditanya, bisa enggak kira-kira ini submit? Saudara, paper saya misalnya mau disubmit di jurnal tempatnya saudara, misalnya mau ini submitnya di bulan Mei. Tapi saya submitnya sekarang di bulan April, misalnya seperti itu ya. Bisa terkejar enggak? Karena bisa jadi di jurnalnya tempat kita submit itu mereka sudah punya antrian submitnya gitu ya. Antrian submitnya sudah ada. Nanti bisa jadi jurnal Bapak Ibu digeser ke periode selanjutnya. Sementara itu mau digunakan sebagai syarat untuk maju ujian kompre misalnya gitu ya. Atau yang lain misalnya. Jadi bisa jadi seperti itu. Jadi silakan di kontak yang punya jurnal gitu ya. Jadi jangan main submit saja. Pastikan hal seperti itu juga perlu dipastikan. Kemudian yang ketiga itu pastikan menggunakan template dari jurnal yang dituju. Jadi kalau jurnal itu pasti punya template-nya secara unik masing-masing, itu ada template-nya. Dan pastikan template-nya itu digunakan secara baik dan benar. Ya. Jangan buat pakai template kita sendiri. Enggak apa-apa kan teratur. Gitu. Ya, ini bukan masalah teratur dan tidak teraturnya, karena mereka punya aturan template tersendiri di jurnal. Ya. Jadi kalau jurnal, di pengelola jurnal, mereka punya template sendiri, nanti ada pengecekan untuk akreditasi jurnal misalnya. Nanti di bagian akreditasi itu mereka akan ngecek jurnalnya sesuai seragam enggak template-nya dari awal sampai akhir. Makanya seperti itu. Jadi harus sesuaikan dengan template di jurnal. Misalnya ada yang buat tabelnya itu di bagian header tabelnya dikasih warna biru. Ya, silakan Bapak Ibu kasih warna biru. Jadi kalau enggak nanti akan disuruh revisi. Nah, kemudian yang paling penting, salah satu yang paling penting itu adalah di tingkat similarity index-nya. Ini cek Turnitin ya. Ini cek plagiasi. Pastikan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh jurnalnya. Biasanya rata-rata di Indonesia itu di bawah dari 20% tingkat plagiasinya. Nanti silakan dicek sebelum Bapak Ibu submit, karena percuma nanti ketika kita submit kita tidak ngecek gitu ya, nanti bisa otomatis di reject gitu ya. Ketika mereka yang ngecek sendiri yang punya jurnal itu di atas dari 20% tingkat plagiasinya itu akan di reject. Nah, jadi ini masalah yang sangat sensitif sekali, masalah plagiasi. Jangan cuman gara-gara ingin cepat, Bapak Ibu mencoba untuk mengambil dari beberapa sumber, terus diplagiasi, dicoba submit secara cepat, nanti tiba-tiba kena reject gitu ya. Masih untuk, kalau menurut saya pribadi itu masih untung di reject gitu, daripada dipublish nanti malahan kita bisa digugat secara hukum. Nah, itu lebih bahaya lagi ya, lebih bahaya lagi seperti itu. Karena kasusnya ada gitu ya. Kasus seperti itu ada. Karena masalah plagiasi ini kan sudah diatur ya, di dalam undang-undang kita itu sudah diatur. Kasusnya itu saya pernah ingat dulu di tahun 2013, 2012 ya, waktu saya masih S1 itu. Itu ada salah satu guru besar di ITB itu kena kasus plagiasi dari salah satu paper
yang dibuatnya. Mungkin bukan beliau, mungkin mahasiswa bimbingan beliau gitu ya, yang kebetulan bawa nama beliau di papernya dan beliau nggak ngecek. Jadi dua-duanya salah ya jadinya. Kalau bilang beliau nggak salah ya, ngapain beliau nggak ngecek? Dan akhirnya jadi tercoreng lah nama satu kampus ya. Padahal ITB itu kampus yang sangat besar sekali di Indonesia gitu ya. Ini malah tercoreng namanya gara-gara itu. Dan beliau kena sanksi akademik gitu ya bapaknya. Kalau nggak salah itu. Dapat sanksi akademik gara-gara itu. Gitu ya. Karena memang sudah diatur secara apa namanya peraturan di undang-undang kita bahwa plagiasi itu enggak boleh. Nah, apa sih sanksi kalau kedapatan plagiasi? Banyak sekali ya sanksinya. Yang paling parah itu gelarnya akan dicabut, itu yang paling parah. Dan ini ada terjadi, ada gitu. Ada memang kasusnya sangat parah sekali, ini gelarnya bisa dicabut. Misalnya Bapak Ibu buat jurnal Scopus plagiasi. Kebetulan tempat submitnya mereka nggak ngecek gitu ya, main masuk aja, ternyata memang sama gitu, 50% misalnya sama. Nanti ada tingkat-tingkat plagiasi, itu ada tingkat-tingkatnya. Terkena, Bapak Ibu terkena misalnya plagiasi tingkat parah, gitu. Nanti bisa dicek sama yang apa namanya dari dikti gitu ya, gelar Bapak Ibu bisa dicabut, parah sekali tingkat plagiasinya. Bahkan selebih dari itu juga bisa kena denda sampai 200 juta gitu ya. Jadi memang bukan hal yang main-main lagi sekarang gitu ya. Apalagi sekarang sudah UU ITE gitu ya. Masalah plagiasi ini sudah sangat diatur secara ketat di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, terus apa yang perlu kita lakukan untuk menghindari plagiasi? Nah, di sini saya coba akan paparkan sedikit ya tentang plagiasi, bagaimana cara menghindarinya. Karena tidak mungkin kita tidak mengutip, karena membuat jurnal itu kita pasti mengutip dari sumber yang lain, karena itu juga menjadi salah satu cara untuk membuat jurnal ya. Tapi mengutip itu ada caranya gitu ya. Kalau Bapak Ibu mengutip secara langsung, kalau dicek ke Turnitin itu tetap dihitung sebagai plagiasi. Misalnya dipakai kutip ya, dikutip kutipan langsung. Menurut Bapak ini misalnya, nanti dikutip langsung, dibuat pernyataannya apa, ditutup, itu tetap dihitung plagiasi. Itu karena yang ngecek adalah sistem. Ya. Di sistem Turnitin itu tetap dihitung sebagai plagiasi. Nah, bagaimana cara kita menghindari hal itu? Nanti saya akan coba bahas. Nah, plagiasi itu ada beberapa jenis ya. Jadi yang saya sebutkan tadi sampai dicabut gelarnya itu termasuk plagiasi paling parah ya. Paling parah itu misalnya paper orang itu diambil paper dia diganti namanya jadi nama dia. Itu namanya plagiasi paling parah gitu ya. Jadi ibaratnya mengklaim paper orang yang sudah rilis gitu ya, mengganti menjadi nama dia, itu namanya plagiasi paling parah. Nah, plagiasi itu ada yang tingkat yang paling ringan, misalnya plagiasi kata per kata, mungkin kata-katanya saja yang diambil gitu ya. Kalau di Turnitin itu ada cara ngeceknya. Nanti saya coba tampilkan hasil dari Turnitin bagi Bapak Ibu yang belum pernah lihat seperti apa sih bentuk di Turnitin itu ngecek. Gitu ya. Kemudian ada plagiasi dari sumber gitu ya. Plagiasi atas sumber itu plagiasi Bapak Ibu tidak menyebutkan sumbernya secara lengkap gitu ya. Misalnya mengutip dari suatu tempat tapi tidak ada sumbernya. Nah, itu juga namanya plagiasi. Kemudian ada plagiasi authorship. Ini yang tadi yang parah ya. Kita ngambil karangan orang lain diganti menjadi nama kita. Ini parah. Kemudian ada self plagiarism. Nah, ini yang sering kita tidak sadar. Kalau self plagiarism itu ada plagiasi terhadap diri sendiri. Maksudnya apa? Misalnya Bapak Ibu membuat dua penelitian. Penelitian pertama itu berhubungan dengan penelitian kedua, misalnya ya. Taruhlah ada penelitian pertama itu proses desain, yang kedua proses desain implementasi, yang ketiga itu proses evaluasi misalnya. Jadi berkaitan dua paper. Ketika Bapak Ibu publish paper yang pertama tentang proses desainnya dan implementasinya misalnya gitu ya. Nah, nanti di proses desainnya itu kan udah rilis nih di satu jurnal tertentu. Nanti ketika di paper kedua Bapak Ibu ingin buat paper yang baru lagi yang berhubungan dengan itu, ini paper isinya evaluasi terhadap yang dibuat tadi gitu ya, dibuat semacam kajian evaluatif seperti itu ya. Nanti Bapak Ibu mengambil beberapa kata dari paper sebelumnya, itu enggak boleh kalau Bapak Ibu enggak mencantumkan sumbernya gitu ya. Jadi tetap dihitung plagiasi walaupun tulisan Bapak Ibu sendiri gitu ya. Kan paper pertama paper punya saya misalnya gitu ya. Ya tetap enggak boleh karena ketika kita mensubmit di tempat orang lain gitu ya. Kan submit di Scopus di luar ya. Itu secara hak untuk publikasinya itu punya tempat kita publish. Nah, misalnya kita publish di jurnal IJIM misalnya ya. International Journal of Mobile Information misalnya seperti itu.
Taruhlah seperti itu misalnya. Nah, ketika paper kita submit di sana, hak untuk publisnya, kalau mereka misalnya buatnya jurnal berbayar, itu sudah jadi hak mereka gitu ya. Kita nggak boleh main ambil kata dari sana, nggak boleh gitu. Walaupun yang nulis itu kita gitu ya. Nah, kita harus cantumkan jelas kalau kita yang nulis nanti dibuatlah nama kita di sana menurut si ini kita sendiri misalnya gitu ya. Pada tahun ini gitu ya. Nanti dijelaskan seperti ini. Harus buat detail seperti itu. Kalau nggak dibuat seperti itu namanya self plagiarism. Ya. Nah, oke. Nah, apa yang perlu kita lakukan untuk menghindari plagiasi? Yang pertama itu perlu dilihat adalah teknik pengutipan. Diperhatikan pengutipan langsung dan pengutipan tidak langsung. Menulis itu memang butuh tahapan yang cukup panjang, gitu. Jadi bukan sesuatu yang simsalabim bisa selesai dalam waktu 1 hari 1 malam, itu tidak akan bisa. Gitu. Proses yang sangat panjang sekali. Gitu ya. Jadi proses penulisannya itu ya harus berkali-kali gitu ya, biar kita biar lebih bagus bahasa yang kita tulis gitu. Karena kalau sense-nya ibaratnya biasanya ya orang Indonesia itu jarang sekali yang bagus punya sense menulisnya dibandingkan dengan orang-orang Eropa misalnya. Karena di Eropa itu mereka sudah kecil, kalau kita itu mungkin lebih ke dari bicaranya mungkin ya. Kita lebih ke storyteller ya. Dari jenis pembelajaran itu kita lebih banyak metode ceramah gitu ya daripada yang seperti itu. Ini memang butuh tahap dan pembelajaran untuk mulai menulis. Nah, perhatikan nanti pengutipan itu, kalau pakai pengutipan itu usahakan jangan kutipan langsung kalau menurut saya. Kalau ngambil kutipan langsung boleh satu aja gitu ya, tapi disebutkan sumbernya secara jelas. Kemudian daftar pustakanya itu pastikan itu benar menulis daftar pustakanya. Makanya dari itu alangkah bagusnya kalau Bapak Ibu gunakan yang reference manager, baik itu OneNote atau menggunakan Mendeley. Jadi mereka sudah men-setting secara otomatis, jadi tidak perlu lagi kita mikirkan cara nulis daftar pustakanya gimana gitu. Kalau kita buat manual, nanti kita bingung itu cara menulis daftar pustakanya, nanti malah tidak konsisten. Itu juga bisa jadi masalah terhadap paper kita gitu ya. Nah, kemudian salah satu yang penting itu adalah parafrase. Parafrase juga penting. Maksudnya parafrase apa? Ketika Bapak Ibu menulis itu, jangan mencomot langsung dari paper orang dimasukkan ke paper Bapak Ibu, terus dibuat sumbernya dari sini. Itu tidak akan bisa. Itu tetap dihitung sebagai plagiasi. Di parafrase dulu kalimatnya, gunakan bahasa Bapak Ibu sendiri, tapi esensi dari isi atau gagasannya itu masih yang itu, misalnya gitu ya. Jadi nanti ada teknik parafrase itu ada ya. Jadi ibaratnya dibaca satu kalimat, saya menjelaskan tentang A sampai tentang pengertian dari ini. Nanti silakan Bapak Ibu buat pakai kalimat Bapak Ibu sendiri, tapi esensinya masih itu. Ya. Nanti bisa mengurangi angka Turnitinnya biar tidak terkena plagiasi. Ya. Nah, apa lagi ya? Cepatnya nanti orang udah siap. Oke, mungkin itu saja. Kalau untuk parafrase nanti mungkin Bapak Ibu bisa buka di buku bahasa Indonesia gitu ya. Bagaimana cara membuat parafrase dari kalimat yang ada gitu ya. Sebenarnya parafrase itu tidak terlalu rumit. Kalau saya pribadi memparafrase dari suatu kalimat, kalau misalnya saya coba jalankan di Turnitin, ternyata dapatnya itu Turnitinnya di atas 20% gitu ya. Nanti saya akan coba parafrase sendiri. Bagaimana caranya saya memparafrase sendiri kalimat yang kena Turnitin, nanti silakan dicoba ganti bahasanya, tapi maksudnya juga itu gitu. Jadi bukan mengganti kata-katanya saja, enggak. Kan bisa saja ya, kita ganti sinonimnya misalnya gitu ya. Taruh apalah kata-kata yang ada sinonimnya, nanti ganti dengan yang lain. Itu masih bisa dengan cara seperti itu gitu. Selama dalam bahasa Inggris misalnya. Nanti sinonim dari satu kata diganti dengan kata-kata yang lain, itu bisa jadi enggak kena. Gitu mungkin dicek. Kalau di bahasa Indonesia itu malah lebih gampang lagi, nanti susunan kalimatnya diganti. Kalau kalimatnya aktif, dipasifkan saja kalimatnya. Ya. Misalnya saya menulis buku, ganti dengan buku tersebut ditulis oleh saya. Kan sama saja maksudnya gitu ya. Tapi kita buat dalam kalimat pasif, itu nanti tidak akan terkena juga sama Turnitin ketika diceknya. Salah satu
cara untuk memparafrase, mungkin seperti itu ya. Oke, nanti bisa dicoba-coba Bapak Ibu cari gitu ya tentang parafrase. Kemudian untuk yang terakhir, mungkin ini yang terakhir, sudah cukup panjang saya mau. Untuk reference manager, saya sarankan Bapak Ibu pilih salah satu gitu ya. Karena ini merepotkan sekali kalau enggak pakai ini. Mungkin dulu yang menulis skripsi enggak pakai ini, mungkin pernah merasakan gitu ya. Ketika nambah satu sumber, ini malah kerepotan. Ini yang gratis itu ada banyak gitu ya. Ada apa namanya Mendeley, itu salah satu yang gratis yang paling bagus untuk digunakan gitu ya. Bisa menggunakan OneNote. Kalau Bapak Ibu punya lisensi dari Microsoft, bagus pakai OneNote menurut saya gitu. Atau pakai Zotero. Atau yang butuh tantangan lebih banyak bisa pakai LaTeX. LaTeX ini biasanya untuk yang buat paper yang banyak bahasa matematisnya. Karena di LaTeX ini pengaturannya cukup bagus gitu ya kalau buat persamaan matematika. Kemudian untuk instalasi Mendeley itu simpel ya. Nanti Bapak Ibu silakan coba, silakan di-download. Mungkin ini bisa dicoba mandiri ya harusnya. Nanti silakan dicari, di-search di Google namanya Mendeley. Ya, saya di-search namanya Mendeley. Nanti akan muncul Mendeley seperti ini. Nanti silakan di-download. Ya, disesuaikan dengan versi komputer Bapak Ibu. Nanti ketika mendaftar, ini akunnya dia akan langsung ngalahkan ke Elsevier. Nanti akunnya ini adalah akun Scopus. Jadi bagi yang belum punya akun Scopus kan lumayan ini dapat akun Scopus gitu ya. Walaupun nggak ada isinya. Ini digunakan untuk mendaftar di Mendeley. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu pindah komputer, misalnya mau buat paper di sini, komputernya bisa tempat lain gitu ya, membuka. Nanti bisa juga, nanti filenya bisa recover gitu ya. Misalnya ada banyak itu yang dimasukkan di daftar referensinya, ada 20 paper misalnya. Walau misalnya tiba-tiba kena banjir laptopnya hilang gitu ya. Nanti data Bapak Ibu nggak akan hilang. Mendeley itu masih ada riwayat referensinya. Kita membasiskan. Maka nanti diisikan namanya, daftarnya mudah ya, sekedar untuk daftar biasa, karena dia juga gratis. Gitu ya. Nanti ketika sudah selesai, nanti silakan dipasang di Microsoft Word-nya. Nanti ada plugin di Microsoft Word untuk Mendeley. Nah, nanti di atasnya itu ada, nanti tinggal diaktifkan pluginnya, nanti tinggal dimasukkan aja. Nah, langsung selesai. Ya. Jadi mudah sekali untuk buat hack. Ya. Kita coba misalnya pelaksanaan mulai awal baik Ibu Bapak yang saya hormati. Oke, sebelum itulah sedikit lagi. Nah, kalau untuk installnya ini standar ya, tinggal di next-kan saja, Bapak Ibu nanti bisa langsung selesai. Nah, di plugin Word-nya, apapun versi Word-nya, misalkan yang 2007 ke atas ya, nanti silakan ketika dibuka di Mendeley-nya, nanti akan muncul pop-up seperti ini. Ketika pakai pertama, nanti tinggal di install now pluginnya. Tapi kalau sudah, nanti dia akan muncul di reference di atas ya. Ini tab-nya Microsoft, di bagian reference ini yang belum terpasang Mendeley ya. Nanti kalau sudah terpasang Mendeley, dia akan muncul Open Mendeley sebelahnya. Ya. Jadi akan kelihatan kalau Mendeley-nya sudah terpasang. Ya. Nanti bisa Bapak Ibu cobakan. Ya. Nah, bagaimana cara makainya kalau sudah ada? Untuk Mendeley-nya sendiri, itu letaknya di reference. Sini ya. Silahkan Bapak Ibu coba nanti. Diinstal dulu Mendeley-nya. Nah, ini ada insert citation. Coba open Mendeley-nya dulu. Multi portal dan humas, ya saya bersama-sama dengan Pak yang sebagai penanggung jawab dari Pak, kemudian dengan Bu Ismail Zain yang penanggung jawab sosialisasi ini yang Mendeley-nya. Nanti ketika sudah terpasang, nanti kita bisa buat folder baru misalnya. Kalau ada beberapa penelitian, nanti di dalamnya bisa ditambahkan paper kita. Nah, nanti di sini pun kita bisa baca paper sebelumnya. Nah, kemudian juga untuk menambahkannya di dalam Word,
Nanti mudah sekali, tinggal kita conteng saja, misalnya conteng, tinggal dikutip saja ya. Ini misalnya paper saya yang kemarin, ini udah pakai, ini belum ya. Saya buat baru lah. Nah, sini. Misalnya, taruhlah saya punya kalimat tertentu. Ya. Ini saya mau ngutip dari mana? Saya mau ngutip dari namanya Doiron namanya. Ya. Gimana caranya? Di sini. Oh ya, sebelum itu di reference itu ada cara mengutipnya ya. Apa ya namanya itu? Stylenya. Nah, stylenya yang paling umum digunakan sudah IEEE. Ini style bawaan di Mendeley. Tapi kalau pakai yang APA itu yang American style ya, yang apa? Itu yang pakai yang apa itu bentuknya? Bentar, yang apa itu bentuknya? Yang APA seperti ini ya, yang apa? Jadi ada nama orangnya, ada tahunnya gitu ya. Nanti dikutip di bawahnya bentuknya seperti ini. Nah, ini namanya apa? Jadi kalau yang pakai IEEE itu bentuknya seperti ini misalnya. Ini saya buat sesuatu lah. Saya kutip misalnya, saya mengutip yang dari Doiron yang tadi ya. Saya ambil intercitation. Doiron. Nah, keluar ini yang Doiron yang tadi ya. Kali ketik saja, oke gitu ya. Nah, ini yang model yang IEEE akan muncul di sini ya. Terus gimana cara munculkan di bawahnya? Jadi di sini misalnya saya buat reference. Ini tinggal dimasukkan saja insert bibliografi. Nah, buat Doiron di bawah. Jadi kita tidak perlu mikiran lagi, ini stylenya gimana sih cara nyusunnya, kan sudah diatur secara otomatis. Kalau saya tambah lagi kalimatnya, tertentu gitu ya. Tambah lagi misalnya pakai paper saya gitu ya. Tinggal di oke. Nah, nanti muncul lagi di bawah, jadi otomatis gitu ya. Nanti gimana misalnya kalau di sini tiba-tiba nambah paper misalnya, nambah paper baru di sini, kan bergeser ya angkanya berarti, dan tidak jadi masalah. Nah, justru itu salah satu kelebihan kita pakai Mendeley. Kita masukkan citasinya, saya masukkan misalnya paper saya yang lain, nah, otomatis dia jadi urutan ketiga sekarang yang tadi ya, dia otomatis bergeser ke bawah. Gitu. Jadi sangat membantu sekali kalau pakai Mendeley. Gitu. Nah, seperti itulah cara menggunakan Mendeley ya, dan juga cara mengoperasikannya. Nah, juga misalnya Bapak Ibu punya kendala ketika mau kalau menambahkan file tinggal tambahkan ya. Di-download dulu papernya yang mana, nanti tinggal di-add, dicari filenya di mana gitu ya. Kemudian kalau ingin menambahkan filenya tidak ada di sana, Bapak Ibu bisa nambahkan secara manual. Misalnya tidak ketemu nih papernya kalau udah lama. Nanti tinggal dicari aja di sini. Ini misalnya apalagi buku ya, bukunya yang cuma punya versi tercetak, misalnya susah nyarinya. Nanti ambil buku, kemudian diisikan saja autornya siapa, misalnya tahunnya berapa, nanti kalau udah selesai di save ini akan muncul. Misalnya gitu. Apalagi misalnya Abdul Qadir misalnya. Tahunnya 2010. Dan judulnya apa misalnya? Aman dan Nanti silakan dibuat yang perlu diisi di sini. Pertama itu adalah city-nya. City ini adalah tempat dipublish bukunya di mana, misalnya Jakarta. Dan publishernya siapa? Biasanya penerbit Andi. Kalau sudah, silakan di save. Nanti akan muncul di sini. Jadi ini bisa kita tambahkan yang Abdul Qadir Draman ini ya, HTML tadi ya. Tambahkan di sini misalnya. Tambah lagi Abdul Qadir. Nah, ini yang HTML tadi. Oke, dia akan muncul di bawah. Nah, saya rasa seperti itu saja mungkin yang bisa saya sharing gitu ya. Saya share di siang hari ini. Ya, saya rasa cuma itu saja. Terima kasih banyak. Mungkin kalau ada yang mau diskusi, saya persilakan. Mungkin saya balikan dulu ke Pak Asrul Huda. Silakan Pak Asrul. Oke, terima kasih Pak Nover. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya
kami persilakan. Ini terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Noper tadi ya, bagaimana teknis untuk menggunakan Mendeley. Jadi memang sangat penting ya untuk proses di jurnal ya, itu untuk sitasi ya, karena ini nanti juga akan Bapak Ibu lakukan, karena nanti pada saat Bapak Ibu akan melakukan ujian tesis ya, itu wajib mempublish satu artikel yang ke jurnal ya, yang sudah terindeks gitu. Jadi memang harus dilatih dari sekarang gitu. Silakan Ibu Satrinawati dulu. Ya, terima kasih Pak Asrul. Izin Pak Noper untuk bertanya. Saya tertarik tadi di bagian plagiarisme itu Pak. Jadi semisalnya nih Pak, kita membuat jurnal itu memasukkan bunyi hukum seperti bunyi hukum Kirchhoff, bunyi hukum Ohm, itu kan biasanya rata-rata di jurnal orang itu isinya kan sama ya Pak, bunyi hukum-hukum seperti itu. Kan kita tidak bisa merubah karena itu sudah ketentuan bunyi hukum itu. Itu gimana ya Pak? Langsung saya jawab. Silakan Pak Noper dijawab. Ya, seperti itu ya. Ini bagus pertanyaannya. Jadi kalau untuk yang aturan yang sudah fix seperti itu, ini kebanyakan juga terjadi di persamaan matematika. Persamaan matematis. Kan persamaan matematika kan pas seperti itu ya. Rumusnya juga seperti itu. Untuk itu sebenarnya bisa diakali dalam tanda kutip gitu ya. Jadi diakali dengan seperti apa? Nanti Bapak Ibu bisa buatkan dalam bentuk gambar. Nah, bisa jadi seperti itu. Atau dibuat dalam bentuk tabel yang apa namanya? Di-insert misalnya pakai shape ya. Nah, nanti bisa dimasukkan di sini. Ini kan bisa dikasih warna nih. Saya pribadi ya, saya gunakan seperti ini kalau untuk menghindari hal semacam itu. Nah, ini kan bisa diketik ya. Satu, nanti diisikan persamaan matematikanya, nanti di-save dalam bentuk gambar. Nah, nanti ketika dijalankan, Turnitin itu tidak akan kena. Karena Turnitin itu cuma ngecek tulisan semua. Jadi kalau gambar itu tidak akan. Tapi aturan dalam gambar itu ada. Jadi tidak boleh semuanya dikasih gambar semua satu teks, sebenarnya itu nggak bisa, nggak boleh gitu. Jadi yang tertentu saja, misalnya kalau untuk pernyataan hukum, misalnya ya hukum Newton, misalnya. Kalau untuk pakai kutipan langsung itu boleh satu saja gitu. Karena kan ada gapnya 20% ya. 20% itu cukup banyak. 20%, taruhlah 18% itu cukup besar gitu ya. Jadi masih bisa kalau pakai kalimat langsung, kutipan langsung sekitar 1 atau 2 itu masih boleh. Lagian juga ngutip juga tidak akan mungkin sebanyak itu mengutip kalimat langsung gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Nanti kalau memang dibutuhkan banyak ya bisa dipakai cara yang saya sampaikan tadi. Sama untuk persamaan matematika. Nah, seperti itu ya. Terima kasih ya Pak. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Kalau yang ada yang ingin bertanya, ini terkait dengan proses di jurnal ya. Jadi untuk yang submission di jurnal, insya Allah minggu depan akan kita bahas ya. Jadi bagaimana proses submit ya, membuat akun lah dulu ya, membuat akun dulu. Setelah selesai buat akun nanti disubmit ya. Nanti ada proses di situ. Jadi prosesnya tidak ketika kita submit langsung diterima, enggak ya. Ada namanya proses review, ada proses editor ya. Nanti kita harus mencek di akun kita masing-masing. Nah, insya Allah itu untuk itu minggu depan akan kita bahas dengan tim yang lain gitu ya, supaya yang terkait dengan jurnal itu bisa kita ansur-ansur untuk menyiapkannya gitu. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ada Pak Zakaria, ada Pak Punimin, Pak Rudi, silakan. Bu Nur juga ada. Ya, silakan Bu Raudatul Husna. Ya Pak, ini terkait dengan judul jurnal kami yang sudah diajukan kemarin itu Pak. Apakah masih boleh berganti judul Pak? Karena memang ada beberapa kendala di saya untuk melakukan penelitian mininya tentang judul itu gitu Pak. Kira-kira bisa untuk ganti. Yang mini riset Bu ya? Iya, yang mini riset ya, okay. judulnya. Nanti nggak apa-apa, nanti kita rubah saja. Jadi ini setelah penjelasan ini mungkin ada yang akan melakukan perubahan, itu nggak ada masalah. Yang penting nanti prosesnya akan kita lakukan gitu ya.
Oke. Oke, Boleh, Pak. Terima silakan kasih, Bu Pak. Raudatul Husna. Terima kasih, Pak. Ya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Oke, kalau tidak ada nanti materinya akan kita share dengan Pak Nover nanti. Nanti akan kita share melalui grup WA saja materinya. Dan video ini nanti juga bisa Bapak Ibu ambil nanti di link yang akan kita bagikan gitu ya. Kalau tidak ada lagi, kita akhiri untuk yang hari ini. Insya Allah minggu depan itu akan kita lanjutkan untuk proses submission ya. Nah, jadi ada proses yang harus kita lakukan di OJS-nya ya, Open Journal System ya. Nah, itu nanti minggu depan insya Allah kita bahas. Kalau tidak ada kita akhiri karena ini ada beberapa kegiatan yang harus saya ikuti juga. Ini kebetulan kita lagi rapat juga dengan BLTMPT untuk pelaksanaan UTBK tahun 2022 gitu. Tidak ada ya Bapak Ibu terkait dengan jurnal ini? Oke, kalau tidak kita akhiri. Nah, insya Allah nanti akan kita share mengenai materinya dan untuk link videonya nanti juga akan kita bagi melalui grup yang sudah ada. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.